Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan atas limpahan nikmat karunia taufik dan juga hidayah, dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan pada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Syah TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah anak kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya, pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai insya Allah Ta'ala nanti pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Syah TV mempersembahkan serial kajian parenting, dan kita masuk saat ini di fase bijak mendidik anak saat usia 10 tahun. Dari judul besar kita yaitu bijak mendidik anak usia 7 sampai dengan 10 tahun, yaitu fase yafi dan juga tamyiz. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, insya Allah materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, yang disiarkan langsung dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat. Dan perlu kami informasikan kepada Anda semua yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, bahwasanya insya Allah Ta'ala kajian akan kita bagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala akan memberikan materi seputar subjudul kita pada pagi kali ini, yaitu bijak mendidik anak saat usia 10 tahun. Dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab, di mana Anda semua bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line interaktif yang sudah kami siapkan untuk Anda semua di nomor telepon 0822 8888 6630. Kami ulangi di 0822 8888 6630. Namun bagi Anda yang saat ini sudah menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan ingin bertanya langsung pada Ustadz, silakan juga bisa memasukkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan insya Allah Ta'ala nanti akan kita bacakan jika masih ada waktu, dan kita akan sampaikan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami minta juga kita semua yang hadir pada pagi kali ini untuk meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul untuk menuntut ilmu, ikhlaskan Allah Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa agar diberikan Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, itu saja yang kami sampaikan, dan langsung saja kita akan menuju kota Depok, Jawa Barat pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Falyatafaddal maskur Ustadz. Nah, Bang Jiang, syukran ya, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pemirsa Syah TV dimanapun antum berada, dan juga kawan-kawan yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik di YouTube, Instagram, atau di media sosial yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Kepadanya lah kita bersyukur, kita bertahmid, dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Dan juga kita memohon ampunan, serta kita memohon perlindungan kepadanya dari
jeleknya amal-amal kita dan buruknya jiwa-jiwa kita. Sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah leluasakan di dalam kesesatan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya hidayah. Karena sejatinya hidayah itu adalah berasal dari Allah, dan Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau yang suci, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain yang mulia, dan juga kepada siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua, untuk dapat berjumpa di kesempatan yang membahagiakan ini, dan kita masih melanjutkan serial kita kajian atau bahasan bijak mendidik anak, dan saat ini di usia 10 tahun. Insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan dulu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan yang dialami oleh anak kita di usia 10 tahun. Lalu kemudian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami balik atau pubertas, dan bagaimana cara kita melakukan pendekatan atau pendidikan kepada anak di usia tersebut, ya. Dan kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi dengan seni menghukum anak, ya. Bijak menghukum anak, karena di dalam memberikan hukuman kepada anak juga kita harus bijak, ya. Sebab ini ada koridornya, ada kaidah-kaidahnya, ada dhawabit-dhawabitnya, ya. Dan ada batasan-batasan yang perlu kita pahami. Nah, sehingga orang tua yang memahami tentang kaidah, dhawabit, aturan-aturan dan seterusnya, maka insya Allah dia akan bisa memberikan hukuman kepada anaknya yang adil dan hikmah. Karena seringkali orang tua ketika memberikan hukuman kepada anaknya, alih-alih mendapatkan kebaikan, namun malah mendapatkan ya hal-hal yang tidak diharapkan, atau malah sebagian orang tua jatuh kepada perbuatan kezaliman, ya. Wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Baik, jamaah sekalian dimulakan Allah, insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan dulu, yaitu tentang mengenal anak-anak kita umumnya di usia 10 tahun. Bagaimana sih karakteristik mereka, bagaimana sifat-sifat mereka, dan ini adalah suatu hal yang bersifat umum ya. Dikatakan umum, berarti ini adalah suatu hal yang diamati, diobservasi oleh sejumlah pakar atau ahli, lalu kemudian hasil observasinya itu dituangkan oleh mereka dalam bentuk ya esai atau penelitian dan yang semisalnya. Nah, tapi ini bukan artinya setiap anak pasti akan mengalami hal yang sama, tidak. Karena ada beberapa anak yang memang unik ya, dan memiliki keistimewaan sehingga berbeda. Tapi dengan kita mempelajari keumuman dari karakteristik ini dan juga ada beberapa parameternya, maka kita bisa berupaya untuk mengenal anak kita, melakukan pendekatan yang tepat kepada mereka, dan memperhatikan ya kira-kira ada tidak hal-hal yang perlu kita lebih memperhatikan ya. Artinya kalau misalnya anak kita di usia tersebut mereka belum memiliki kemampuan-kemampuan mendasar yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak usia tersebut, maka tentunya ini bisa menjadi ya bahan bagi kita untuk introspeksi dan juga berusaha untuk apa? Untuk mendiagnosa problem ataupun permasalahannya, sehingga kita bisa berupaya untuk catch up ya, atau kita mengejar ya, supaya anak kita ya setidaknya memiliki kemampuan mendasar yang harus dimiliki pada anak-anak di usia tersebut. Nah,
Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang anak-anak ya yang berusia di usia 10 tahun, ini usia yang istimewa karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut secara spesifik usia ini. Di dalam hadis tentang perintah salat, Nabi yang mengatakan muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun adalah usia yang Nabi sebutkan secara spesifik. Kemudian selain usia 7, Nabi juga menyebutkan secara spesifik usia 10. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Nah, ini berarti usia di mana Nabi SAW memberikan isyarat dengan jelas. Maksud saya, Nabi SAW memberikan penjelasan dengan jelas bahwa anak di usia 10 tahun sudah siap untuk diberikan hukuman meskipun secara fisik. Tapi tentunya tidak sembarangan ya, tidak serampangan. Karena hukuman di sini adalah ta'diban laisa ta'dziban. Ya, sebagai bentuk pendidikan, bukan sebagai bentuk penyiksaan. Ya, sebagai bentuk dari ungkapan kasih sayang, bukan sebagai bentuk ungkapan dari emosi ataupun kemarahan. Karena yang namanya hukuman itu juga bagian dari kasih sayang dan perhatian. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia 10 tahun ya, itu sejatinya banyak anak yang sudah mulai menganggap diri mereka itu sudah remaja ya. Apalagi ya, khususnya anak-anak perempuan ya, putri-putri kita yang perempuan itu sebagian dari mereka sudah mengalami menstruasi ataupun haid. Ya, dan ini merupakan salah satu tanda balik ya, bulugh atau pubertas pada anak-anak perempuan ya. Dan sebagian lagi itu sudah mulai tampak kelihatan lebih dewasa ya di dalam bersikap, sudah tidak lagi seperti anak-anak. Ya, khususnya bukan hanya secara fisik tapi secara emosi. Itu sudah kelihatan lebih dewasa. Biasanya yang kelihatan lebih dewasa duluan itu adalah anak-anak perempuan ya dibandingkan anak-anak laki-laki. Nah, karena itu ya, apa namanya? Para ahli dan para pakar perkembangan anak itu ketika menjelaskan tentang usia 10 tahun, ya mereka menerangkan bahwasanya usia 10 tahun itu adalah usia tentang perubahan, ya. Adalah usia di mana anak-anak itu sudah merasa bahwasanya dirinya itu sosok yang mereka sudah lebih banyak maksud saya lebih banyak memahami diri mereka, ya. Mulai dari keadaan fisiknya, emosinya, perasaannya dan seterusnya, ya. Karena ini adalah usia anak-anak sudah menjelang balik ya, atau bahkan sudah ada yang balik ya. Baik, jika kita berbicara tentang perkembangan fisik ya, tentang perkembangan fisik anak, nah ini di antara momen atau saat anak-anak itu umumnya mengalami lonjakan pertumbuhan yang begitu pesat ya, terutama di usia 10 tahun. Kita bisa lihat misalnya anak-anak perempuan kita itu tiba-tiba ya, dan ketika saya katakan tiba-tiba itu ya tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ya. Itu tiba-tiba postur tubuh mereka itu bisa cenderung lebih tinggi ya, bahkan dibandingkan anak laki-laki di usia yang sama. Nah, oleh karena itu jangan heran apabila di usia 10 tahun ini seringkali anak-anak perempuan itu lebih banyak yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Meskipun ini memang banyak dipengaruhi oleh nutrisi dan yang semisalnya. Nah, tapi kita bicara tentang keumuman ya. Di usia ini anak-anak perempuan itu biasanya posturnya akan lebih tinggi. Nah, adapun anak laki-laki itu biasanya mereka sudah mulai melesat pertumbuhannya di usia 12, 13 sampai 14 tahun. Baru kemudian pertumbuhannya melesat. Bahkan ada yang sudah mulai usia 16 tahun, 17 tahun baru tiba-tiba ya pertumbuhannya itu pesat. Ya. Sehingga yang tadinya anak-anak perempuan itu mereka tumbuh duluan, kemudian biasanya anak perempuan ini pertumbuhannya sudah berhenti biasanya, ataupun pertumbuhannya hanya sedikit, tidak signifikan lagi. Tapi anak laki-laki biasanya langsung bertumbuh melesat. Ya. Baik.
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertumbuhan yang pesat ini terutama untuk anak perempuan, nah itu seringkali menimbulkan adanya problem. Biasanya problem-problem yang berkaitan dengan perasaan mereka. Ya, dengan perasaan mereka dan mereka sudah lebih concern kepada penampilan, bentuk tubuh dan yang semisalnya. Ini biasanya anak-anak usia 10 tahun, ya, terutama mereka yang sudah balik, ya. Lalu di sini ada beberapa poin penting ya yang perlu kita perhatikan ya, bahwa anak-anak di usia 10 tahun itu seharusnya mereka sudah mulai memiliki keoptimalan ya di dalam bergerak. Mereka lebih lincah, mereka lebih cepat, kemudian koordinasinya juga lebih bagus, keseimbangannya juga lebih bagus. Dalam artian ketika mereka berlari, ketika mereka melompat, ketika mereka ya apa namanya berjalan di atas titian ya, maksudnya seperti balok yang tidak begitu lebar, ya itu mereka sudah lebih bisa seimbang. Nah, tentunya juga dalam hal bersepeda, mereka juga sudah lebih memiliki kelincahan dan keseimbangan di usia 10 tahun ini. Lalu kemudian juga untuk sejumlah anak, ya itu ada yang sudah mengalami balik dan ada yang menjelang balik, ya sehingga biasanya akan tampak ini adanya perubahan kulit. Yang tadinya kulitnya itu kulit anak-anak itu yang kelihatan yang kelihatan kenyal-kenyal lunak ya, itu sudah mulai tampak berminyak ya kulitnya ya. Kenapa? Karena sudah mulai ngetumbuh ya, sehingga karena pengaruh hormonal ya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka akan mulai meningkat ya. Meningkat diiringi dengan pertumbuhan-pertumbuhan, termasuk pertumbuhan-pertumbuhan rambut di daerah kemaluan, ketiak dan yang semisalnya. Ya. Nah, ini berarti sudah masuk ke tanda-tanda pubertas sebenarnya. Nah, jadi karena biasanya kulitnya sudah lebih berminyak karena memang intensitas keringat lebih banyak. Nah, itu biasanya akan diiringi bagi anak-anak yang kurang bisa menjaga kebersihan, biasanya akan mulai tumbuh jerawat atau yang semisalnya. Ya. Terus kemudian juga berkaitan dengan koordinasi otot kecil ya. Ya, kita tahu ya bahwasanya kalau kita bicara tentang motorik ya, ada motorik kasar, ada motorik halus ya. Motorik kasar itu biasanya melibatkan otot-otot besar dan gerakan-gerakan utama seperti berjalan, berlari, melompat. Kemudian ada otot-otot kecil. Nah, otot kecil ini berkaitan dengan saraf-saraf halus ya, otot-otot halus. Nah, ini yang berkaitan dengan uh, dengan sikap yang cermat, yang teliti ya. Dan terutama dalam hal-hal yang bersifat seperti menggunting, menulis, dan semisalnya. Nah, anak-anak di usia 10 tahun ini biasanya mereka sudah lebih optimal lagi di dalam aktivitas-aktivitas yang menggunakan koordinasi otot-otot kecil. Sehingga ketika mereka membuat sesuatu ya, crafting atau yang semisalnya, itu biasanya hasilnya akan lebih baik dan sudah kelihatan beda dengan usia-usia sebelumnya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Nah, di sini di antara tips kita sebagai orang tua adalah kita terus membersamai anak kita dan kita hendaknya ya terus menjadi sahabat bagi mereka. Apalagi di usia ini di mana mereka tentunya ketika melihat perubahan fisik ya yang mereka alami, nah mereka butuh banyak informasi. Dan sumber informasi yang paling baik tentunya adalah dari kita sebagai orang tua. Asalkan kita harus belajar, kita harus banyak mencari informasi. Jangan biarkan mereka mencari informasi sendiri. Karena itu akan berbahaya. Karena dikhawatirkan manakala mereka mencari informasi sendiri karena orang tuanya tidak memberikan maklumat yang cukup, mereka bertanya kepada temannya, mereka bertanya kepada kakak kelasnya, atau mereka bertanya kepada orang-orang yang kurang bertanggung jawab, atau bahkan mereka browsing di internet, dikhawatirkan mereka mendapatkan informasi yang tidak baik, atau malah ya dikhawatirkan ya bisa-bisa karena mencari informasi ini mereka terpapar dengan gambar-gambar yang tidak layak atau tidak senonoh ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting bagi kita untuk membersamai mereka. Dan di usia ini adalah usia puncak di mana seharusnya seorang ayah itu sudah benar-benar dekat dengan anak laki-lakinya, demikian pula seorang ibu juga sudah benar-benar dekat dengan anak perempuannya
Lalu kemudian setelah itu hendaknya seorang ayah lebih mendekati anak perempuannya, demikian pula seorang ibu lebih mendekati anak laki-lakinya. Kenapa? Karena ya anak laki-laki diharapkan mereka bisa lebih banyak belajar berempati dengan wanita melalui ibunya. Untuk menghargai wanita, memuliakan wanita, mengenal wanita, itu melalui karakter ibunya. Ya, supaya tidak tumbuh di dalam diri mereka yaitu sikap-sikap yang kurang baik ya di dalam menghadapi wanita. Biasanya anak-anak laki-laki itu yang cenderung mempermainkan wanita biasanya karena kurang dekat dengan ibunya. Nah, sementara di sisi lain, anak-anak wanita perlu sangat dekat dengan bapaknya. Karena itu ini penting, bapaknya untuk mendekati anak-anak perempuannya. Kenapa? Karena ini penting bagi mereka untuk membangun ya prinsip, untuk membangun apa namanya sabat atau ketangguhan ya pada anak perempuan agar mereka memiliki prinsip dan tidak mudah diombang-ambingkan dan mereka bisa belajar dari sosok ayahnya ya, karena sejatinya anak-anak perempuan itu butuh sosok laki-laki ya yang ada di dalam hatinya ya, dalam tanda kutip artinya dia perlu sosok laki-laki karena umumnya fitrahnya wanita itu membutuhkan sosok laki-laki. Nah, jika mereka tidak mendapati adanya sosok laki-laki, dikhawatirkan mereka akan mencari sosok laki-laki yang lain yang dikhawatirkan bahaya. Nah, karena itu jangan heran ya fenomena-fenomena anak-anak ABG-ABG yang disebut cabe-cabean itu sejatinya karena mereka kehilangan sosok laki-laki. Ya, terutama sosok ayahnya. Ayahnya tidak pernah hadir atau jarang hadir di dalam kehidupannya. Sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang tidak mengenal dirinya dan tidak menghargai dirinya karena mereka itu mengalami disorientasi dan mencari penghargaan dari ya sosok laki-laki lain. Karena wanita itu sebenarnya mereka itu butuh ya mulai dari semenjak usia di awal-awalnya butuh dengan keberadaan laki-laki. Demikian pula anak laki-laki butuh dengan keberadaan ibunya, ya. Nah, sehingga ini adalah suatu hal yang penting. Ya, kehadiran kedua orang tua itu penting, ya. Dan jangan biarkan mereka mencari sosok-sosok yang lain yang dikhawatirkan adalah sosok yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, lalu kemudian kita bicara tentang perkembangan emosional. Karena ini juga sesuatu yang Allah karuniakan kepada anak-anak kita, anak-anak manusia. Allah berikan kepada anak-anak manusia, anak-anak kita atau semua manusia itu selain fisiknya, ya, jasmaninya, raga, juga Allah memberikan ya hal-hal yang bersifat seperti perasaan, emosional, ya, kemudian juga kognisi atau kecerdasan dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang Allah berikan yang harus dikenali oleh orang tua. Ya, kita sebagai orang tua harus memahaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan anak manusia, kita semua itu fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim artinya dalam bentuk rupa struktur komposisi yang paling sempurna, yang paling baik. Allah sudah ciptakan, ya. Ya, itu termasuk anak-anak kita juga Allah sudah ciptakan dalam bentuk struktur komposisi yang paling baik. Termasuk segala hal yang ada di dalam dirinya. Karena ya jamaah sekalian, ini adalah konsepsi yang penting bagi kita untuk memahami bahwa ya ini momen untuk memperkuat anak mengenal jati dirinya. Di usia sebelumnya, apalagi tufula, adalah usia di mana kita lebih banyak fokus membangun hatinya. Maksudnya membangun pendidikan hati agar hatinya senantiasa terkoneksi dengan penciptanya Allah. Usia-usia tufula, usia anak-anak tufula maksud saya, adalah usia kita membangun koneksi anak kita dengan Allah, penciptanya. Kita ajarkan mereka keimanan, akidah, tauhid, dan seterusnya. Ya. Dan ini semua adalah dalam rangka, ya apabila anak-anak manusia itu, mereka mengenal penciptanya, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengenali dirinya. Sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang semakin mengenal Rabbnya, penciptanya akan semakin mengenal dirinya. Karena itu orang tua yang di usia-usia sebelumnya, mereka tidak begitu fokus mendidik anaknya tentang akidah, tentang tauhid, sehingga hati anak tidak begitu terkoneksi dengan penciptanya, tidak ada di dalam diri anaknya ma'rifatullah, mengenal Allah, atau mahabbatullah, muraqabatullah. Nah, ini biasanya dampak-dampaknya di usia berikutnya itu akan kelihatan. Ya.
Dan ini akan mempengaruhi karakter anak. Karena karakter anak itu karakter yang mulia terbentuk manakala anak itu sudah dikoneksikan dirinya, hatinya dengan Allah. Ya, artinya orang tuanya sudah membangun koneksi, bonding, attachment dengan penciptanya, sudah dikenalkan dengan penciptanya. Nah, baru kemudian di usia 7 tahun yang kemarin kita bahas ya, hingga 10 tahun ini, itu adalah usia di mana kita ini fokus di dalam membangun roja. Ya, dengan cara kita menghasung, memotivasi, mendorong ya anak-anak agar mereka gemar atau semangat melakukan amal-amal atau aktivitas-aktivitas kebaikan. Ya. Adapun usia 10 tahun, maka ini adalah usia di mana kita membangun khauf, takutnya anak, agar mereka takut kepada Allah. Karena di usia ini, ya mereka sudah menjelang balik atau bahkan sudah balik. Ketika mereka sudah balik, maka mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka. Dan ketika mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka, maka ya tentunya ketika mereka berdosa dan yang semisalnya, itu berarti sudah ada pada diri mereka sendiri. Sementara tugas kita adalah mempersiapkan anak kita agar mereka ready, siap menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dikatakan seutuhnya berarti kita harus mendidik anak kita seutuhnya. Yang mana Allah telah memberikan kepada anak kita bukan hanya fisiknya, jasmani yang harus kita perhatikan, tapi juga hati, juga kognisi, juga perasaan, juga emosi, dan seterusnya. Sehingga penting bagi kita untuk mengenali hal ini, yaitu perkembangan-perkembangan bukan hanya fisik, tapi juga perkembangan emosi, perkembangan kognisi, dan seterusnya. Agar kita dengan mengenal, kita akan lebih tepat, lebih bijak di dalam melakukan pendekatan di dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seharusnya anak-anak di usia 10 tahun, mereka ini adalah sosok yang sudah lebih ngerti tentang jati dirinya, ya. Mereka sudah mengenal konsep diri mereka. Agar tidak lagi muncul agar tidak lagi anak-anak kita itu terjerembab di dalam jargon karakter anak remaja mencari jati diri. Itu bukan konsepsi kita. Itu bukan konsep Islam. Di mana dikatakan anak remaja adalah fase mereka mencari jati dirinya. Jadi artinya mereka masih bingung dengan jati dirinya. Kalau mereka masih bingung dengan jati diri, berarti pendidikan orang tuanya itu banyak kesalahannya. Banyak kosongnya, banyak skipnya, yang terlewat. Kalau anak-anak kita masih dalam fase mencari jati diri. Akhirnya mereka diberikan pemakluman. Gak apa-apa namanya masih remaja, gak apa-apa namanya masih ABG. Akhirnya ketika mereka melakukan kenakalan remaja, ya namanya aja masih anak-anak, remaja. Ketika mereka keluar, sampai malam-malam anak perempuan kita dibonceng laki-laki yang gak jelas, ya. Lalu kemudian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di kafe, menghabiskan waktu yang gak jelas. Ini adalah di antara keburukan-keburukan yang saat ini banyak menghinggapi anak-anak muda kita, tapi tidak disadari oleh orang tua, bahkan diberikan pemakluman. Nggak apa-apa lah, namanya aja masih ABG. Padahal, ya jemaah sekalian, ini adalah bagian atau ini salah satu agenda, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam muqaddimahnya Al-Wajiz fi Tarbiyah, ya ini diantara metode-metode orang-orang kafir dalam rangka untuk merusak suatu negeri atau bangsa, merusak pemudanya. Setelah sebelumnya merusak para ibunya. Apabila anak-anak muda ini mereka dijauhkan dari agamanya dan mereka disibukkan dengan kesia-siaan dan mereka dibingungkan dengan jati diri mereka sehingga mereka nggak tahu, mereka disorientasi, maka akan mudah negara tersebut diporak-porandakan tanpa perlu melakukan perang fisik. Jadi cukup dengan perang pemikiran, ghazul fikri. Akhirnya anak-anak kita pun dimakan nih dengan yang namanya
produk-produk dari orang-orang kafir, ya, dimulai dari hiburan-hiburannya, entertainment, tontonan dan seterusnya. Ya. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit sehingga akhirnya sekarang ini menjadi salah satu bagian adat tradisi yang tidak terpisahkan dari anak-anak kita. Mulai dari gaya hidupnya, gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, kemudian juga mengikuti tradisi-tradisi keagamaannya, itu sudah mulai berkiblat banyak mengikuti orang-orang kafir. Ikut acara Halloween lah, ikut acara Valentine, dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh apa? Anak-anak kaum muslimin. Waliyadzubillah. Dan ini sebenarnya tidak lepas dari ya kesalahan kita sebagai orang tua. Yang kita ya mungkin abai, lalai di dalam memberikan pondasi kepada mereka. Dan ini juga sebabnya karena kita sendiri tidak memiliki pondasi. Pondasi yang kuat di dalam mendidik anak kita. Sehingga akhirnya terjadilah fenomena-fenomena dan realita-realita sebagaimana yang kita saksikan, ya anak-anak itu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang nggak berguna. Akhirnya apa? Hal-hal yang nggak berguna, maka mereka akan tersibukkan dari hal-hal yang bermanfaat. Sehingga yang namanya tawuran lah, minum-minuman keras lah, narkoba, kemudian seks bebas, dan itu akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan ini sudah kita saksikan saat ini. Dan ini semua tidak lepas dari peran orang tua. Ya, orang tua yang tidak memberikan pondasi-pondasi yang tepat, yang kuat, yang memadai bagi anak-anaknya. Karena itu ya jamaah, tugas kita terutama di usia 10 anak kita usia 10 tahun ini, maka kita harus memperhatikan ini. Seharusnya mereka sudah lebih paham tentang konsepsi diri mereka. Mereka sudah mengenal jati diri mereka. Ya. Dan mereka seharusnya sudah tahu. Ya, bukan tahu tentang untuk apa mereka hidup di dunia ini, ya, hanya secara teoritis, tapi mereka tahu secara praktek, ya, bahwasanya mereka punya misi hidup di dunia ini. Misi mereka di dunia yang mana tujuannya adalah untuk akhirat. Dan Allah sudah berikan kemampuan dan potensi kepada anak kita, yang mana seharusnya mereka gunakan potensi-potensi itu, ya, dalam rangka untuk kemaslahatan dunia, tapi tujuan akhirnya, niatan akhirnya adalah untuk akhiratnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak kita, maka semuanya tidak lepas dari lingkaran ibadah, ya. Karena apa? Karena segala sesuatu meskipun itu hukum asalnya mubah, tapi apabila diiringi dengan niat karena Allah, niat ibadah, dan juga dilakukan dengan adab-adab Islam, misalnya diawali dengan bismillah dan seterusnya, dan lisan kita tidak pernah berhenti untuk bertasbih, bertakbir, dan senantiasa meminta tolong kepada Allah sembari berdoa, maka semua amalan-amalan tersebut akan bernilai ibadah. Ya, akan bernilai ibadah. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang di dalam sejumlah penelitian disebutkan terutama anak-anak perempuan, ya, itu mereka akan cenderung moody. Ya, jadi perasaan dan emosinya itu akan mudah berubah-ubah. Di antaranya karena dipengaruhi oleh faktor hormonal, ya. Faktor hormonal di dalam dirinya, ya. Lalu belum lagi sudah mulainya muncul syahwat, ya, ketertarikan kepada lawan jenis misalnya, ya. Jadi muncul adanya ketertarikan. Dan ini adalah bagian dari emosi sebenarnya, ya. Dan secara asal semua emosi itu adalah sesuatu yang netral. Yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya netral. Artinya ketika emosi itu ada di dalam diri kita dan kita terpantik, ya, dengannya, karena emosi ini tidak mungkin keluar kecuali ada pemantiknya, ada pencetusnya. Emosi apapun itu. Anda tidak mungkin tiba-tiba ketawa. Anda tidak mungkin tiba-tiba sedih. Anda tidak mungkin tiba-tiba marah, kecuali ada pencetusnya. Ketika Anda melihat sesuatu yang menyedihkan, Anda akan sedih. Ketika Anda mendengarkan sesuatu yang lucu, Anda akan ketawa, ya.
Dan ketika Anda membayangkan sesuatu yang mengesalkan, Anda ingat-ingat suatu hal yang membuat Anda kesal, Anda akan makan marah. Jadi nggak ada orang tiba-tiba marah sendiri, ketawa sendiri, ya kecuali kalau, mohon maaf ya, kalau dia memang mengalami gangguan sebenarnya, ya. Dan ini juga dipicu pula untuk anak-anak wanita dan juga wanita itu memang dengan adanya perubahan hormonal tubuhnya. Ya karena kita nggak bisa pungkiri ya, misalnya contoh ya, kita sendiri misalnya, ketika kita dalam kondisi fit dengan ketika kita dalam kondisi capek, lalu kemudian kita dipicu dengan suatu hal yang dapat menyebabkan kita stres misalnya dengan yang dilakukan oleh anak kita rewel, teriak-teriak. Kalau kita kondisi lagi fit, kita biasanya akan lebih mudah nih. Untuk apa? Untuk memanage, untuk mengendalikan diri kita gitu loh. Tapi kalau kita lagi capek, kita lagi ngantuk ya. Nah, biasanya ini akan lebih sulit bagi kita gitu loh. Sehingga kita akan lebih labil, sehingga kita akan lebih mudah terpantik ya, dan kita akhirnya marah-marah ya. Nah, demikian pula dengan wanita yang mengalami perubahan hormonal itu misalnya ketika lagi haid atau menstruasi. Ya, itu wanita kadang-kadang dia mengalami kondisi tubuh yang tidak nyaman, baik itu pencernaannya, perutnya, kadang-kadang bagian perutnya apa kram ya, atau bahkan sakit ya. Nah, ini tentunya juga akan mempengaruhi emosi, Nah, inilah peran orang tua ya untuk menjadi pendamping dan menjadi apa namanya pembina ya. Artinya bukan cuma mendampingi tapi juga ngajarin kepada anak-anak kita bahwasanya itu hal-hal yang akan dihadapi oleh mereka. Anak perempuan akan mengalami haid. Harus dijelaskan ilmunya tentang menstruasi. Ya, kemudian juga harus dijelaskan bagaimana cara mensucikan dari menstruasi. Kemudian apa saja yang dilakukan ketika menstruasi. Kemudian ibadah apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak dibolehkan ketika lagi menstruasi. Ini adalah suatu hal yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena wanita ketika menstruasi itu nggak bisa lepas, butuh tetap beribadah kepada Allah. Ya, memang wanita tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh tawaf. Ya, jadi ada larangan-larangan ketika wanita menstruasi. Tapi bukan artinya mereka tidak boleh ibadah sama sekali. Mereka tetap boleh, misalnya mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu juga boleh ya. Meskipun ada khilaf tentang masalah memegang mushaf Al-Quran ya. Lalu kemudian juga uh, apa namanya bagi wanita-wanita haid juga boleh misalnya dia bersedekah, mendengarkan kajian, boleh. Nah, oleh karena itu ini penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan meskipun dalam kondisi haid atau menstruasi. Ya. Dan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk bisa menjadi sahib atau sahibah, sahabat bagi anak-anak kita. Karena mereka sangat butuh di usia-usia seperti ini. Kemudian juga berkaitan dengan masalah perasaan nih, misal contoh, ya anak kita misalnya mengalami ketertarikan dengan lawan jenisnya. Kita kadang-kadang orang tua sudah terlalu ekstra protektif, ya. Bahkan kadang-kadang kita sudah terlalu ekstra atau berlebihan di dalam menyikapi ya ketertarikan anak kita dengan lawan jenis. Seakan-akan mereka haram untuk tertarik dengan lawan jenis. Padahal itu perasaan yang tidak bisa dihandle, yang tidak bisa dimanage, karena ini sesuatu ya yang tidak bisa dihandle, tiba-tiba muncul spontan dan itu tidak berdosa gitu loh. Yang berdosa adalah ketika perasaan itu terwujudkan di dalam perbuatan yang mengandung kemaksiatan, misalnya pacaran, perkataan vulgar ya atau yang semisalnya. Baru itu menjadi haram. Tapi bisa menjadi berpahala apabila ya perasaan sayang itu disalurkan dengan sarana yang halal, di antaranya menikah ya. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan ma minal apa namanya? Mutahabaini mithlu nikah ya. Tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih indah ya bagi dua orang yang saling mencintai ya seperti pernikahan. Makanya para ulama menerangkan al aslu fil abda haram. Hukum asal kemaluan, mempergunakan kemaluan itu haram. Ya kecuali dengan cara yang dihalalkan, di antaranya pernikahan ya. Nah, tapi sekedar ketertarikan kepada lawan jenis itu tidak berdosa. Ya.
Nah, ini adalah momen bagi kita sebagai orang tua hadir membersamai. Ya, karenanya ya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ya di dalam kitab beliau ya, di dalam risalah beliau ya, Arba'una Nasihah li Islahil Buyut ya. Itu di dalam bab tentang membangun baitu syura ya, rumah musyawarah. Ya beliau menasihatkan penting bagi orang tua yang memiliki anak-anak sudah balik ya, anak-anak disebut ABG atau apapun itu ya. Yang penting sudah balik ya, khususnya udah balik ataupun menjelang balik, perlu adanya majelis ya al musarahah atau majelis curhat. Ya majelis ada keterbukaan. Orang tua menjadi pendengar yang baik agar anak juga belajar menjadi pendengar yang baik. Anak curhat kepada orang tua dan orang tua pun nggak apa-apa curhat dengan anak. Karena itu yang akan membangun dan menguatkan bonding serta kepercayaan trust. Ini kunci bagi kita untuk membangun trust kepada anak kita, kepercayaan. Karena kalau mereka tidak percaya dengan orang tuanya, sulit, susah. Mereka akan mencari orang-orang lain yang dikhawatirkan akan membahayakan mereka. Sehingga kita sebagai orang tua yang harusnya lebih mereka percayai. Ya, ini contoh misalnya nih para ibu dengan anak putrinya yang sudah remaja. Sering kali itu ya yang saya dapati baik yang konsultasi ataupun yang nanya, itu anak putrinya bermasalah. Padahal masalah anak putrinya tidak lepas dari ibunya pula gitu loh, ya. Dan saya pernah ya berapa tahun yang lalu umroh, itu ada ibu-ibu ngomelin anak putrinya, anak perempuannya, ya, mulai dari bandara dimarah-marahin dan seterusnya, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saya akhirnya ya apa namanya mau nggak mau juga harus menyampaikan, Bu, anaknya kalau bisa tolong jangan dimarah-marahin seperti itu apalagi di depan umum, Bu. Tapi anak saya begini, anak saya begitu. Iya, ya. Saya tahu ibu kesel, ibu marah. Tapi cara seperti itu gak akan efektif. Kenapa? Karena ibu marah di sini itu seringkali bukan karena ingin memperbaiki dia, tapi hanya ingin menunjukkan atau meluapkan emosi ibu gitu loh. Sekedar cuma meluapkan emosi. Dan itu anaknya juga kesel, marah. Dan buktinya memang iya. Jadi ketika kita sedang sa'i ya, si anak remaja perempuan ini juga sama ada adiknya laki-laki, akhirnya juga sempat ini ke saya curhat juga. Ustadz, mama itu begini, Ustadz, mama itu kok jahat ya sama saya gitu. Ya, jadi dia nganggap itu ibunya itu sosok yang paling dia nggak sukai gitu loh. Meskipun secara fitrah dia cinta sama ibunya. Ya. Nah, ini seringkali banyak muncul kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Bahkan kadang-kadang seorang ibu itu ngomong tentang putrinya itu dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, yang kurang layak. Demikian pula akhirnya si putrinya ini belajar gitu loh. Belajar dari ibunya untuk menyikapi yang sama dan dikhawatirkan dia akan menyimpan itu dan akan dia praktekkan kepada anak-anak dia kelak gitu loh. Itu yang tentunya akan berbahaya. Padahal ya jemaah sekalian ya, khususnya para ibu ini, ya anak Anda itu ya selama 9 bulan tumbuh, Allah titipkan di dalam tubuh Anda, di dalam rahim Anda. Dia berbagi makanan dengan Anda. Dia bisa mendengarkan detak jantung Anda. Dia juga turut bisa merasakan perasaan-perasaan Anda. Anda berbagi semuanya dengan anak Anda. Ya, lalu kemudian ketika dilahirkan, dia pun masih ya mengambil asupan nutrisi dari Anda. Anda menyusui dia. Dan itu bonding yang paling kuat. Itu adalah attachment yang paling kuat. Ya di antara apa namanya? Attachment anak manusia yang paling kuat adalah mulai dari semenjak berada di dalam kandungan ibunya hingga dilahirkan bayi, itu adalah attachment yang paling kuat. Ya, bahkan seorang ibu Allah sudah berikan intuisi, ngerti yang diinginkan oleh anak. Anak lagi nangis, seorang ibu ngerti, yuk anakku lagi lapar, oh anakku lagi habis buang air, oh anakku lagi gak enak, lagi kepanasan misalnya. Ibu tahu, karena Allah udah berikan intuisi. Tapi kenapa seringkali dengan bertambahnya usia anak, itu seakan-akan ya tali attachment ini tuh semakin kendur, bahkan nyaris putus gitu loh. Ya, nyaris putus. Ini semua kenapa? Ini semua seringkali karena ya umumnya itu
faktor ego. Ya, orang tua nganggap aku adalah ibunya, anak itu nurut aja sama ibunya. Dan seringkali anak itu merasa kurang dihargai dan kurang diakui dan kurang diarahkan. Karena sedikit-sedikit mereka merasa selalu disalahkan, diomelin dan dimarahin ya. Dan ini adalah tugasnya orang tua sebenarnya Bang, ya. Untuk mengarahkan mereka dari semenjak kecil, mendampingi mereka, membersamai mereka ya, agar supaya attachment ini itu selalu terpelihara dan terjaga hingga mereka dewasa. Dan faktor yang paling menguatkan tentang tali atau bonding ini adalah tentunya pertolongan Allah. Dan kita nggak akan bisa memiliki attachment bonding yang kuat sebelum kita memperbaiki attachment bonding kita dengan Allah. Dan kita menautkan anak kita juga dengan Allah. Maka Allah akan mudahkan dan Allah akan kuatkan bonding kita dengan anak kita. Ya. Nah karena itu ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sebenarnya di usia-usia seperti ini itu sangat butuh untuk bersahabat dengan kita orang tuanya, bukan bersahabat dengan orang lain. Bahkan Nabi sudah mewanti-wanti loh, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Ya, maka falyandur ahadukum man fi khalilu. Maka perhatikanlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia bersahabat dekat. Ini umum, artinya ya seseorang itu akan tergantung dengan agama orang yang paling dekat dengannya. Anak itu sebenarnya sosok yang paling dekat dengannya adalah orang tuanya. Apalagi di usia mereka sudah balik atau menjelang balik. Maka jadilah sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik. Menjadi sahib yang baik. Kalau kita bicara sahib ya ini cuman sebagai bentuk taisir saja, tashil ya, dari kata sahib. Ya sahib, S-O-H-I-B. Kata S-nya. Hendaknya Anda menjadi orang tua yang santun. Arifku. Ya, santun di dalam berinteraksi, di dalam berbicara, di dalam bermuamalat, ya, di dalam ya tafa'ul, ya, intinya berinteraksi dengan anak kita dengan cara yang santun. Ya. Karena kesantunan itu adalah keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai arifku, mencintai keindahan. Allah mencintai kesantunan, kelemah lembutan, ya. Lalu kemudian di sini adalah objektif. Ya, objektif di dalam melihat segala sesuatu. Dan ini juga mengharuskan kita juga harus berempati. Artinya tidak bermudah-mudahan di dalam menvonis, menjudge, menjustifikasi, termasuk di dalam membela anak kita. Ya, harus objektif. Objektif itu berusaha untuk melihat dari sisi pandang, bukan hanya sisi pandang kita. Tapi juga kita berupaya untuk melihat dari sisi pandang orang lain, termasuk anak kita. Apalagi anak kita ini ya jamaah. Ya, kalau kita bicara interaksi dengan anak kita ini pernah menjadi anak-anak. Kita pernah menjadi ya seperti mereka. Maksudnya kita pernah mengalami fase usia mereka. Tapi mereka belum pernah menjadi orang tua seperti kita. Artinya secara pengalaman seharusnya kita lebih banyak pengalamannya. Sehingga kita lebih bisa berempati dan kita seharusnya lebih bisa bersikap objektif. Objektif ini juga erat kaitannya dengan kepercayaan. Bagaimana Anda mempercayai anak Anda dan memberikan kepercayaan kepada dia sehingga terbangun pula kepercayaan itu di dalam dirinya. Lalu kemudian dari kata sohib, itu harus hakim, hikmah, bijak. Hikmah ini mengharuskan apa? Kita tahu nih apa yang kita sampaikan, ya, apa yang kita lakukan. Fi'lun mayam bagi, alal wajhil ladhi yang bagi, dan kita juga tahu bagaimana cara menyampaikannya. Fil waqtil ladhi yang bagi, dan kita tahu bagaimana kapan kita menyampaikannya. Itu hikmah. Hikmah mengharuskan kita itu tahu kenapa kita melakukan atau mengucapkannya, ya. Itu kenapa? Limadha. Kemudian apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan? Kita harus tahu. Ada dasarnya nggak? Ada ilmunya nggak? Ya. Kemudian bimadha, dengan cara apa kita menyampaikan atau melakukannya? Ya. Kemudian mata, kapan ya waktunya?
Ini diantara ya unsur-unsur hikmah apabila kita ingin bersikap hikmah kepada anak kita dan menjadi sahabat dengannya. Kemudian ilmiah. Artinya dalam segala hal kita harus berangkat dari pijakan ilmu, bukan cuma dari perasaan, bukan cuma dari emosi. Karena kita melakukan sesuatu itu punya pijakannya. Ya, berangkat dari ilmu, dari pengetahuan. Dan ilmu ini nggak mungkin kita peroleh dengan cara kita duduk-duduk, dengan cara kita hanya sekedar mengharap, berangan-angan. Enggak, ilmu bita'allum, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Artinya ini mengharuskan kita sebagai orang tua terus belajar agar kita bisa menjadi ya sahib baginya. Baru kemudian yang terakhir yang B ya adalah bantu ya anak kita, bantu kesulitannya. Ya, tapi membantunya tanpa menjadikan anak kita itu selalu bergantung dengan kita. Ya, jadi bantu kesulitannya. Ya, dan kemudian juga basuh luka-luka batinnya. Ya, misalnya ada hal-hal yang salah. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki diri, memperbaiki komunikasi dan meminta maaf. Karena kita tentunya sebagai orang tua juga tidak maksum ya, tidak lepas dari kesalahan ya. Pasti kita juga melakukan keburukan-keburukan, kita sadar ataupun enggak sadar. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menggunakan Allah ya kunci di dalam perkembangan emosi ini adalah keberadaan kita atau kehadiran kita. Ya, pembersamaan kita. Ya, agar mereka semakin kuat di dalam mengenali diri mereka. Jadi tidak lagi mencari jati diri gitu loh, ya. Lalu kemudian kita bicara tentang perkembangan sosial anak-anak usia 10 tahun. Nah, biasanya mereka ini sudah berkomunal ya, artinya mereka sudah punya komunitas-komunitas. Dan ini penting bagi kita. Kenapa? Karena as-sahibu sahib, sahabat itu penyeret. Ya, imma sahibu ilal khairi au sahibu ilal syarri. Ya, entah sahabat itu menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Karenanya di antara yang dinasihatkan, di antaranya oleh Abu Hamid Al-Ghazali, itu sebenarnya di antara pilarnya pendidikan yang penting, itu adalah menyeleksi sahabat bagi anak-anak kita. Atau memperhatikan temannya. Ya. Kenapa? Karena koronaksu ya, teman-teman atau korin, teman-teman dekat yang jelek, itu juga bisa mempengaruhi anak kita. Ya, sehingga mereka juga bisa ya turut terpengaruh dengan keburukan tersebut. Nah, tapi demikian pula dengan teman-teman yang baik, maka itu juga akan berpengaruh positif dan baik kepada mereka. Nah, karena itu berbicara tentang masalah perkembangan sosial dan juga bagaimana namanya ketangguhan sosialnya di dalam berinteraksi, itu tidak lepas dari bagaimana kita sebagai orang tua membangun dirinya, membangun akidahnya, membangun akhlaknya, dan membangun imunitas dia di dalam menghadapi keburukan. Ya, itu semua nggak lepas dari konsep apa kita mengajarkan akidah dan mengajarkan muraqabatullah. Ya, mereka senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang tua itu berupaya untuk menjauhkan anaknya dari keburukan di dalam rumahnya. TV nggak ada, gadget nggak dikasih anaknya, dan seterusnya. Dalam rangka tujuannya baik, menjauhkan anak dari keburukan. Tapi kita sebagai orang tua kita tahu kita nggak bisa selalu menjauhkan keburukan dari anak kita selama 24 jam atau terus-terusan. Kita manusia. Karena yang bisa ya menjauhkan anak kita dari keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la an-nafi' wad-dar, yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Oleh karena itu, ya, selain metode kita melakukan tasfiyah secara zahir, ya misalnya kita membersihkan keburukan-keburukan dari tempat tinggal, kita juga harus mentasfiyah hatinya, kemudian mentarbiyah hatinya. Karena itulah yang akan membangun imunitas yang sebenarnya. Dan ketika berbicara tentang perkembangan sosial, maka yang nggak kalah pentingnya adalah apa? Kita membangun sosok atau jati dirinya. Agar dia maksud saya, agar anak kita maksudnya, itu bisa menjadi sosok yang kuat, yang tangguh. Ya. Karena di usia ini itu sangat 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 krusial sekali ya. Karena mereka itu sudah mulai senang
dan sudah mulai memiliki apa namanya jadi di usia ini mereka sudah memiliki ya kecondongan kepada ya kawan-kawannya agar mereka itu dianggap ada untuk apa? Untuk menentukan eksistensinya. Ya, menentukan eksistensi. Ya, agar mereka diakui gitu, agar mereka dihargai di tengah teman-temannya. Dan ini berbahaya apabila anak kita nggak pernah kita didik tentang konsep pendidikan hati, bahwa satu-satunya yang harus kita cari ridhonya hanya Allah. Itu mutlak dan yang paling mendasar. Adapun mencari apa ridhonya orang lain termasuk teman-temannya, itu adalah perkara yang nggak penting. Ya, karenanya yang menjadi standar adalah ya ketika misalnya mereka mengajak kepada keburukan, berarti nggak layak mereka dijadikan sebagai sahabat. Ya, mereka nggak layak dijadikan sebagai sahabat. Tapi ketika mereka itu uh, mengajak kepada kebaikan atau mereka misalnya mudah diajak kepada kebaikan, nah ini berarti adalah ya sahabat yang layak untuk mereka anak-anak kita bisa bersahabat dengannya. Ya, baik. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu apabila orang tua itu tidak aware tentang hal ini, maka jangan heran ya apabila anak-anak itu ya mereka tiba-tiba bisa berubah sikapnya. Banyak orang tua yang mengeluhkan. Anak saya Ustadz awalnya nurut kok sekarang kok jadi pembangkang, pemarah, suka ngelawan sama orang tuanya padahal dulu nurut sekali ya. Itu setelah misalnya dia mulai berkawan, berteman, kumpul sama teman-temannya. Nah, ini berarti apa? Berarti sekali lagi kita kecolongan gitu loh. Ya. Di antaranya kita ini apa namanya? Kita ini kecolongan di dalam memberikan pondasi. Nah, sehingga kalau kita mengalami anak kita seperti itu, jangan langsung kita lakukan pendekatan dengan cara apa namanya, dengan cara frontal. Kamu nggak boleh lagi kamu main-main sama teman kamu. Pokoknya kamu deh. Itu hanya efektif sesaat. Tapi anak kita di dalam dirinya dia akan muncul yang namanya sikap semakin marah sama orang tuanya, semakin nggak suka, bahkan benci, itu dikhawatirkan. Karena itu, yang kita lakukan adalah kita introspeksi, memperbaiki diri. Kemudian kita melihat ini semua nggak lepas dari kesalahan kita. Sehingga akhirnya kita kalah kepercayaan. Ya, orang tua itu kurang lebih dipercayai oleh anaknya dibandingkan teman-temannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun kepercayaan itu lagi? Itu seharusnya fokus kita gitu loh. Nah, tentunya dengan cara apa? Dengan cara menjadi sahabat yang lebih asik lagi buat buat dia gitu loh. Ya. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya ya, ini yang terakhir yaitu perkembangan kognitif anak kita. Ya, itu perkembangan kognitif. Jika kita bicara tentang perkembangan kognitif, maka sebenarnya di usia ini anak-anak kita itu sudah memiliki kemampuan penalaran, pemahaman yang lebih optimal lagi. Ya. Dan mereka sudah mampu untuk memahami ya tentang sesuatu uh, apa skema-skema yang sifatnya abstrak sebenarnya. Yang tadinya mereka kesulitan ya untuk memahami sesuatu yang abstrak, sekarang mereka sudah lebih mampu untuk memahaminya gitu loh. Ya. Misalnya contoh di dalam ilmu matematika di anak usia 10 tahun ya. Nah, jadi alih-alih mereka hanya belajar tentang uh, pertambahan pengurangan. Nah, sekarang mereka sudah belajar tentang apa namanya pecahan ya. Ya. Jadi sudah belajar tentang pecahan dan konsep geometri yang lebih kompleks lagi. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep pecahan ya, baik itu desimal atau yang misalnya dan juga konsep geometri itu seringkali ya konsepnya itu abstrak ya. Meskipun memang bisa dikonkretkan. Nah, sehingga ya anak-anak yang mereka itu sudah dari semenjak ya dari sebelumnya itu mereka sudah dididik ya, diajarkan
tentang konsep-konsep tentang simetri bentuk dan yang semisalnya. Nah, itu biasanya akan muncul yang namanya semacam mental matematik gitu ya. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang bisa dimiliki oleh anak-anak usia 10 tahun lebih, bahkan usia sebelumnya. Tapi yang perlu kita pahami adalah setiap anak itu berbeda-beda, punya keunikan, punya keistimewaan. Jadi yang saya sebutkan ini contoh, ya. Misalnya juga anak kita memiliki kemampuan di dalam bahasa nih, ya bahasa. Nah, di usia 10 tahun ini itu mereka sebenarnya sudah lebih mampu untuk memahami bahasa-bahasa majas ya, bahasa-bahasa yang yang maknanya itu tidak secara harfiah ya. Jadi dia punya makna-makna lain ya. Ya. Nah, jadi intinya kemampuan penalaran anak-anak di usia 10 tahun ini sebenarnya adalah sudah optimal sebenarnya ya, sudah optimal ya. Nah, hanya saja di usia ini memang itu yang namanya keunikan atau keistimewaan dan bakat itu sebenarnya sudah bisa kelihatan. Sehingga kita sebagai orang tua sudah lebih bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kelebihannya, ya. Dan itu tugas kita sebenarnya sebagai orang tua untuk mengarahkan anak kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau di sekolah-sekolah di Eropa ya atau di sejumlah negara, biasanya anak usia 10 tahun itu mereka itu sudah ditakhususkan ya. Mereka sudah belajarnya itu sudah mengambil sebuah major ya, sebuah studi yang khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak. Nah, biasanya anak-anak yang sudah diarahkan sesuai dengan spesialisasinya di usia-usia mudanya itu biasanya mereka akan bisa lebih fokus dan bisa lebih berhasil daripada anak mereka tetap diberikan semua bentuk ilmu baru kemudian dispesialisasikan ketika udah SMA misalnya atau ketika udah kuliah. Nah, ini sebenarnya lebih banyak tabdzir ya. Lebih banyak tabdzir waktu, tabdzir tenaga, tabdzir biaya dan banyak hal. Nah, oleh karena itu makanya alhamdulillah ya di zaman ini sebenarnya sudah banyak ya sekolah-sekolah yang non formal sebenarnya baik PKBM ataupun homeschooling atau unschooling dan yang semisalnya yang sebagian besar orang tua itu sadar bahwa anak-anak mereka itu sebenarnya tidak butuh diberikan semua pelajaran-pelajaran yang diajarkan di ya sekolah-sekolah saat ini ya. Jadi mereka akhirnya lebih memilih homeschooling atau PKBM dan yang semisalnya karena apa itu lebih bisa di custom. Ya, sebab seringkali yang dilalaikan oleh orang tua itu cuma melihat dari sisi akademis. Dari sisi akademis. Tapi banyak yang lalai di usia seperti ini itu sebenarnya yang nggak kalah pentingnya, bahkan lebih penting lagi adalah membangun life skill. Membangun apa? Life skill anak. Ya. Nah, misalnya contoh ini ya, saya lihat ada beberapa PKBM putri. Itu Masya Allah, selain mereka belajar tentang agama pastinya, kemudian belajar bahasa Arab, ya, dan juga belajar juga bahasa Inggris ya, belajar matematik dasar ya, konsep logika matematika yang mendasar yang perlu diketahui. Nah, itu juga akhirnya anak-anak itu di usia-usia seperti itu di usia 10 tahun ke atas itu juga sudah mulai fokus diberikan life skill. Seperti ada kelas memasak, kelas menjahit ya, atau yang semisalnya. Itu Masya Allah dan juga kemudian juga ada beberapa pondok ya yang juga menerapkan itu anak-anak ini juga sudah diajarkan misalnya entah bertani, beternak, ya, baik itu beternak ayam, lele, bahkan juga ke arah per, permesinan, ya mesin, ya. Jadi belajar tentang bongkar-bongkar mesin. Ini bagian dari life skill sebenarnya, sesuatu yang lebih applicable, practical dan lebih bermanfaat sebenarnya. Nah, kecuali ya yang memang ada orang-orang yang memang ke arahnya akademik ya untuk menjadi guru atau menjadi dosen ya. Jadi sebenarnya memang ini dikembalikan kepada orang tua masing-masing ya. Apa yang dia harapkan ketika dia ingin menyekolahkan anaknya. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi intinya ya, apa namanya? ala kulli hal ya. Ya sebenarnya
anak-anak kita di usia 10 tahun itu sudah bisa terlihat minat dan bakatnya. Dan orang tua yang bijak adalah orang tua yang dia mampu menggali minat bakatnya, melihat kelebihannya, ya, lalu kemudian berusaha untuk fokus mengoptimalkan kelebihan dan bakatnya tersebut. Karena bakat itulah yang merupakan bagian dari peran yang akan diemban oleh anak kita. Karena tidak setiap manusia, tidak setiap anak kita meskipun belajar di pondok, mereka akan semuanya menjadi ulama atau mereka menjadi mubalik. Enggak. Karena juga butuh yang namanya ada pedagang, ada petani, ada peternak, ada insinyur, ada dokter, ada ini dan macam-macam. Itu adalah bagian dari peran-peran yang apa ya, yang penting yang ada di dunia ini dalam rangka untuk kemaslahatan uh, duniawi, tapi tentunya ya anak-anak muslim yang kita didik semua kemaslahatan duniawi itu tujuan akhirnya adalah akhirat. Artinya kemaslahatan duniawi itu adalah sarana bagi kita dan anak-anak kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya niatnya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah sehingga akan menjadi ya suatu hal yang bersifat ibadah. Dan perlu kita ketahui bersama ya jemaah sekalian, yang namanya bakat, ya bakat, termasuk potensi, termasuk maharoh, yaitu skill, keterampilan ataupun apa namanya keahlian, itu sifatnya netral, artinya bisa diarahkan kepada kebaikan dan bisa diarahkan kepada keburukan. Jadi tergantung bagaimana orang tuanya itu mengarahkannya. Contoh misalnya ada anak-anak yang memiliki kemampuan, ya Masya Allah dia berbakat di dalam ilmu bahasa misalnya. Kemampuan berbahasanya luar biasa. Dan kemampuan dia di dalam apa namanya di dalam belajar bahasa asing luar biasa. Tapi akhirnya ternyata apa? Dia ditempatkan misalnya maksudnya menjadi uh, apa namanya translator untuk hal-hal yang haram misalnya kayak film-film asing kayak gitu. Nah ini adalah ya sarana-sarana yang dapat mendatangkan kepada apa keburukan. Nah sementara kalau dia kemampuannya itu diarahkan misalnya untuk menerjemahkan konten-konten yang baik ya kan ataupun menerjemahkan buku-buku yang baik maka tentunya juga akan menjadi baik ya. Jadi intinya ya ini sejatinya adalah sesuatu yang netral ya. Nah, tinggal bagaimana orang tua mengarahkannya dan anak kita sendiri juga mengarahkan kemampuannya apakah kepada kebaikan ataukah kepada keburukan. Tugas kita adalah mengarahkannya kepada kebaikan tadi. Nah, baik Bang Jiang ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di pagi menjelang siang hari ini. Ya mungkin berikutnya apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, ya nanti insya Allah akan kita jawab di kesempatan yang lain atau mungkin bisa dibantu oleh Bang Jiang yang mungkin yang akan membantu menjawabnya. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada yang saat ini sudah menyaksikan siaran ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, setelah pemaparan materi kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami di studio. Dan bagi Anda yang ingin menelpon langsung, silakan menelpon di line interaktif kami di nomor 082288886630. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah usia 30 tahun, ibu dari anak 5. Anak pertama saya usia 10 tahun dan 9 tahun, keduanya perempuan. Saya sangat awam dengan parenting. Dulu saya dibesarkan secara otoriter, jadi saya terapkan seperti itu juga. Tapi ternyata tidak berhasil di anak saya. Mereka cuma mau sholat kalau saya marah-marah. Gimana memberi kesadaran kepada anak-anak saya untuk sholat? Gimana menumbuhkan rasa malu kepada anak-anak saya? nah, toyib. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara, bagaimana tips, bagaimana metode adalah kita sendiri harus membangun fondasi dan pijakan. Ya seperti misalnya kita ini ya punya keinginan kita itu adalah ya bagian dari tujuan kita.
Ya, tujuan yang kita harus melangkah ke tujuan tersebut. Nah, untuk melangkah, kita harus tahu pijakan-pijakannya. Karena kalau kita nggak tahu pijakannya, kita bisa bisa jatuh ya. Ya, nah, jadi nasihat saya untuk sang penanya adalah yang namanya pendidikan itu tidak bisa instan, ya. Tidak bisa kita langsung sampaikan, langsung tiba-tiba anak kita berubah. Itu butuh proses, dan proses itulah yang merupakan bagian dari pendidikan, dan itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil. Ya, adalah sejauh mana kita berproses. Dan proses itu yang mengharuskan kita untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus beramal, untuk bisa menjadi kudwah, ya. Dan juga kita terus ya berusaha untuk membersamai anak kita semampu kita, ya. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, kita ini kadang-kadang juga bakal jatuh kepada kesalahan yang telah kita lakukan, ya. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus ya berhenti untuk merubah diri kita. Jadi itu adalah salah satu uh, lompatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, dan ini menunjukkan kita selalu butuh Allah, kita butuh pertolongan Allah, karena artinya di dalam mendidik anak, kita menginginkan anak kita soleh, itu ternyata yang memberikan kesolehan bukan kita, tapi Allah yang memberikan kesolehan. Ya. Nah, jadi nasihat saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk penanya adalah terus belajar. Ya, dan alhamdulillah itu sudah banyak sebenarnya ya, rekaman-rekaman video ataupun ceramah, ya baik di YouTube atau di platform yang lainnya, dan juga sudah ada buku-bukunya juga tentang kiat-kiat ya dalam menumbuhkan anak-anak agar mereka mencintai sholat. Karena kuncinya sebelum kita memerintahkan anak sholat, itu bangun dulu ya mereka senang, menyukai, mencintai sholat ya. Jadi membangun mahabbah ya. Tahbibul aulad ya ila sholat ya, yaitu menjadikan anak senang dengan sholat ya, agar mereka senang. Dan mereka nggak mungkin bisa senang dengan sholat apabila kita tidak mengajarkan dulu kepada mereka tentang akidah, mengenalkan mereka tentang penciptanya. Ya, dan kalau kita lihat anak kita sudah 9 tahun sekarang ini masih malas-malasan sholat, ya, ya jadi uh, sebenarnya begini ya, cuma sekalian mulakan Allah. Memang fase yang paling utama untuk membangun masalah akidah dan keimanan itu memang fase mereka masih kanak-kanak ya. Itu karena ini yang akan menjadi pondasi. Tapi bukan artinya ketika misalnya kita kelewatan, ya kita baru tahu belakangan, berarti artinya sudah nggak ada lagi kesempatan. Enggak, kesempatan akan selalu ada karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap terus berusaha, ya, berusaha berusaha untuk terus mengajari mereka, mendidik mereka, ya. Nah, di antara caranya adalah apa? Kita tidak mengikuti cara-cara yang itu memang tidak ada ilmunya, atau mungkin cara-cara yang kita ambil dari orang tua kita dengan cara yang otoriter atau tiran, yang mana kita rasakan sendiri itu untuk kita adalah sesuatu hal yang kita mungkin ketika anak-anak kita mungkin merasa sedih, kita merasa marah, kita merasa ini dan itu, maka jangan kita terapkan kepada anak-anak kita. Meskipun ya memang kita nggak bisa pungkiri, ini juga sedikit banyak mempengaruhi kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal yang sama. Tapi ketahui, ketika Anda belajar, ketika Anda menuntut ilmu, itu sesuatu yang paling berharga, itu ketika Allah memberikan taufik. Anda sadar, ya, seperti misalnya saat ini ketika Anda bertanya, berarti Anda sadar, selama ini pendekatan Anda keliru, kurang tepat. Ini adalah kesadaran yang Allah berikan. Ini nikmat, karunia, hidayah, taufik yang harus kita jaga, harus kita syukuri, harus kita pelihara, ya. Dengan terus belajar, menuntut ilmu, ya. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan selalu kita kepengen cepet-cepetan anak kita berubah. Enggak. Yang bisa merubah kita anak kita bukan kita, Allah. Karena ya kita pun harus mengikuti prosesnya, mengikuti liku-likunya, dan mengikuti segala bentuk hal-hal yang membuat kita menjadi lelah. Karena di balik lelah itu insya Allah mengandung pahala yang berlimpah. Asalkan Anda berlelah-lelah adalah lillah karena Allah, fillah di jalan Allah, billah selalu meminta pertolongan Allah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Allah akan berikan
pertolongan. Allah akan berikan ya hidayah, taufik, dan Allah akan berikan hadiah yang paling besar bagi siapa saja yang mau ya senantiasa menjaga dan memelihara amanat dari Allah. Hadiahnya apa? Anak yang saleh dan solihah insya Allah. Nah, saya adalah terus belajar karena ini nggak bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ya. Maksudnya kiat-kiat supaya anak kita misalnya dia mau nurut dengan kita, mau mendengarkan sholat dan seterusnya. Ya, dalam waktu yang singkat ini adalah suatu hal yang yang nggak bisa ya. Maksudnya saya menyampaikan semua kiat-kiatnya. Tapi ini adalah suatu hal yang sudah pernah kami sampaikan beberapa kali ya, dan itu nanti bisa coba dilihat videonya di YouTube ya, yaitu tentang kiat atau tips menjadikan anak cinta sholat atau menumbuhkan kecintaan anak pada sholat atau yang semisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2 yang sudah diberikan tim kami kepada kami lewat WhatsApp. Kita akan bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah tepat metode memberikan target hafalan Al-Quran kepada anak usia 10 sampai belasan tahun dengan batas waktu tertentu yang kita tetapkan sendiri? Kemudian, jika tidak tercapai target tersebut, maka jatuh hukuman yaitu anak diberi waktu lebih untuk menghafal. Hukuman terus berlanjut setiap hari sampai target hafalannya berhasil dihafal. Yang kedua, mohon nasihatnya jika putra-putri kita qadarullah belum berhasil masuk pondok atau sekolah impian sesuai harapan anak dan orang tua. Syukran, jazakallahu khairan. Tuib, wa jazakallah khairan wa iyyaha as-sa'ilah. Ya, berkaitan dengan masalah memberikan target hafalan untuk anak di atas usia 10 tahun itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi kita menentukan target. Ada target itu adalah suatu hal yang memang penting ya sebagai pendorong dan pemotivasi ya. Toib, dan juga sebagai parameter ya untuk bisa menentukan ya sejauh mana progres kita itu boleh-boleh saja. Ya, apalagi di anak usia 10 tahun. Tapi yang perlu kita pahami bersama adalah ya, yang pertama adalah target itu bukanlah tujuan. Ya, bukanlah hal yang paling mendasar. Jadi target ini cuma sebagai salah satu sarana ya. Sarana supaya anak kita itu mereka mau lebih bersemangat di dalam menghafal ya dengan adanya target ya. Jadi biasanya yang diharapkan dari target itu adalah semangat mereka untuk menghafal. Tidak sebaliknya, malah dengan target malah menyebabkan menjadi stres. Berarti ada sesuatu yang keliru berarti. Ya. Dan juga dengan adanya target tersebut ya, itu juga bisa menjadi parameter ya untuk melihat nih lembaga tersebut ya itu sudah tepat tidak. Dari sisi yang pertama, sisi target diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Artinya begini, kalau misalnya ada suatu lembaga menentukan targetnya 30 juz, tapi ternyata selama setahun pertama, 2 tahun kedua, 3 tahun berikutnya, itu yang memenuhi target itu kurang dari 50% misalnya. Nah, berarti ini ada sesuatu ini. Ya, bisa jadi targetnya yang terlalu tinggi. Atau yang kedua, mungkin targetnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi metodenya, caranya, pengajarannya. Nah, itu mungkin yang kurang tepat. Ya, dan ini yang bisa menjadi sarana untuk evaluasi. Ya, menjadi sarana untuk mengevaluasi. Dan karena itu target di sebuah lembaga itu penting. Ya, karena ini memang bagian untuk bisa mengevaluasi. Mengevaluasi dalam banyak hal. Ya. Baik itu metode pembelajaran, juga baik itu dalam hal bagaimana ya ustadz-ustadznya sendiri dari sisi kemampuannya ataupun juga dari sisi yang lainnya. Itu suatu hal yang penting. Baik. Lalu kemudian poin yang berikutnya, ya sebenarnya yang patut kita camkan adalah ya
anak-anak kita itu tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dan setahu saya belum pernah mendapati ada para ulama yang mewajibkan hal ini. Tapi tentunya ada keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus membangun mindset nih. Mindset kita, paradigma kita ketika kita memondokkan atau memasukkan anak kita ke sekolah tahfidz, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya ingin menjadikan anak kita itu penghafal Quran 30 juz, ya, dan melihat keberhasilan itu hanya dari angka, berarti juz 30, apa maksudnya Bu? Juz 30 juz hafal. Nah, ini berarti mindset kita perlu kita luruskan. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu diturunkan tidak sekedar hanya dihafalkan. Meskipun menghafal Al-Quran itu adalah suatu hal yang mulia. Dan Allah mudahkan. Ya, dan Allah angkat derajatnya para penghafal Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar menghafal sebenarnya. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi refleksi, bisa mempengaruhi akidah dan karakter seseorang. Artinya Al-Quran itu terejawantahkan di dalam amalan. Itu tentunya yang kita harapkan. Ya. Jadi tidak sekedar dihafalkan. Karena sejatinya kalau menghafal itu sebenarnya tidak butuh keimanan. Artinya begini, orang-orang kafir bisa menghafal. Orang orientalis itu juga banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Menghafal dalam rangka untuk apa? Untuk menghantam orang Islam. Nah, karena ya tujuan kita menjadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran itu bukan cuma sekedar menghafal secara kuantitas, tapi bagaimana Al-Quran itu bisa mempengaruhi diri anak kita. Karena nggak sedikit ya jamaah, itu saya perhatikan ada anak-anak Allah karuniakan kemampuan menghafal yang baik, sehingga orang tuanya hanya fokus kepada hafalan, tapi tidak begitu dilihat dari sisi ya amalan juga termasuk pendidikan hatinya. Akhirnya ini anak menghafal Al-Quran, tapi dia menjadi sosok yang sombong, ponga, kurang adab, suka membuli temannya, kasar, dan seterusnya. Ya, bahkan dia jadikan hafalannya itu sebagai alat untuk menyombongkan diri. Ada nggak? Ada seperti ini. Dan tidak sedikit. Sementara di sisi lain ada pula anak-anak yang mungkin hafalannya tidak banyak, tapi Masya Allah orangnya beradab, orangnya kalem, orangnya sopan, santun, penolong. Ada yang seperti ini. Nah, Anda sekarang lihat target Anda ngapain gitu loh. Menyekolahkan anak Anda menjadi penghafal Quran apa? Yang Anda cari apa? Itu harus kita lihat, harus kita perhatikan. Ya. Ini perkara yang penting ini. Jadi salah satu mindset kita. Ya. Lalu kemudian poin yang berikutnya, ya. Ini juga suatu hal yang patut kita jadikan concern ya. Ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'anul Karim sejatinya Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Dan membuahkan tumakninah, ketenangan dan ketentraman. Artinya begini, seharusnya manusia ketika dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya enggak? Lalu bagaimana apabila ada anak-anak ketika belajar Al-Quran malah dia menjadi stres? Dia menjadi enggak tenang. Dia menjadi, pokoknya intinya kadang-kadang nangis dan lain sebagainya. Seakan-akan Al-Quran ini menjadi beban buat dirinya. Nah, kalau ini terjadi ya jamaah, berarti ada sesuatu yang keliru. Ini berbahaya. Pendekatan kita ataupun cara dari lembaga atau ma'had itu berarti ada yang kurang tepat. Padahal sejatinya sebelum anak kita itu dituntut atau kita minta untuk menghafal Al-Quran, dia harus mencintai dulu Al-Quran. Karena kecintaan kepada Al-Quran itu akan membuahkan apa? Rasa senangnya dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dia butuh dengan Al-Quran. Dia kepengen berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kecintaan kepada Al-Quran ini tidak dibangun, dia hanya sekedar disuruh, dituntut, diperintah, sehingga akhirnya hanya sekedar menjadi beban. Dia hanya melihat bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar hafalan saja. Dia hanya sekedar mencari
dia melakukan itu hanya sekedar untuk bisa memenuhi target saja, berarti ini ada yang keliru ini dengan entah dengan orang tuanya, caranya, sekolahnya atau apapun. Maka perhatikan anak-anak Anda ketika anak Anda misalnya ya Anda pondokkan atau Anda sendiri yang ngajar, kemudian dia merasa tidak nyaman, dia merasa stres, dia merasa ini dan itu, maka Anda perhatikan ya, maka Anda hentikan dulu. Ya, jangan Anda berikan dulu dia muatan-muatan atau Anda berikan dia target-target, hentikan dulu ya. Kemudian perbaiki dulu itu. Terutama kita koreksi lagi cara kita. Kita tumbuhkan lagi dia kecintaannya kepada Al-Qur'an. Agar jangan sampai dia itu akhirnya apa? Dia merasa tidak nyaman dengan Al-Qur'an. Tentunya ini yang tidak kita harapkan. Kalau ditanya, emangnya ada orang-orang seperti itu? Ada ya jamaah. Realitanya ada, faktanya ada. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi pernah bersabda, "Inna aktsara munafiqin min ummati qura'uha." Sesungguhnya kebanyakan ya orang-orang munafik dari umatku adalah qura'uha, pembaca Al-Qur'an. Ya. Makanya kita patut waspada tentang hal ini ya jamaah. Makanya Nabi SAW ketika beliau mewanti-wanti tentang Khawarij, itu diantaranya Nabi SAW itu menerangkan kepada para sahabatnya bahwa mereka akan menganggap remeh ibadah mereka di hadapan orang-orang Khawarij ini. Saking getolnya mereka beribadah. Kemudian kata Nabi SAW, Yaqra'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ya, tapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Nah, karena itu ya kita harus harus waspada tentang hal ini. Makanya metodenya para salaf, metodenya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah adalah al-imanu qabla al-Qur'an. Al-iman qabla al-Qur'an. Mengajarkan dulu keimanan sebelum mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, "Kunna wilmanan azawiratan." Kami dahulu anak-anak usia hazawir, 10 tahun ke atas. Ya. Jadi usianya 10 tahun ke atas. Ma'an Nabi SAW. Kami bersama dengan Nabi SAW. Ya. Wa kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamul Qur'an. Kami dahulu mempelajari iman dulu sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Summa ta'allamna Al-Qur'an fasdat nabi imana. Kemudian baru kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami. Ya. Dan kemudian juga masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya dari Abdullah ibnu Umar dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan dan pentingnya iman sebelum Al-Qur'an. Ya. Jadi perhatikan bagaimana anak Anda terhadap Al-Qur'an. Ya. Kalau dia merasa nggak nyaman, maka perhatikan nih. Yang kita perhatikan itu sebenarnya bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi kita melakukan pendekatan kepada anak kita tentang Al-Qur'an. Ya. Yaitu bagaimana kita mendekatkan anak kita dengan Al-Qur'an. Itu yang penting. Ya. Bukan sekedar Al-Qur'an itu dihafal, meskipun di dalam menghafal Al-Qur'an itu banyak faedahnya, kita nggak bisa pungkiri itu. Ya, tapi bukan hanya sekedar banyak-banyakan hafalan atau indah-indahan suara, tidak. Ya. Jadi tidak hanya seperti itu saja. Nah, lalu kemudian apa tadi Bang Jiang, nasihat apa pertanyaan yang kedua tadi Bang Jiang? Mohon nasihatnya Ustadz, sebentar, Anda bacakan kepada Ustadz. Mohon nasihatnya jika putra-putri kita qadarullah belum berhasil masuk pondok atau sekolah impian sesuai harapan anak dan orang tua Ustadz. Nah, toyib. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, ya. Itu suatu hal yang manusiawi. Tapi jangan terlalu over ekspektasi. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Antum menginginkan ada pondok yang antum dengarkan pondoknya Masya Allah, ustadznya Masya Allah, dan ini semuanya bagus. Tapi jangan terlalu over ekspektasi. Artinya, sebaik-baiknya pondok tersebut, itu tidak bisa menjadi jaminan ketika anak kita disekolahkan di sekolah atau di pondok tersebut, anak kita otomatis akan menjadi baik. Nggak ada jaminan. Karena sejatinya pendidikan yang paling utama itu di dalam rumah. Pondok itu salah satu mitra. Jadi kita boleh mencari mitra yang baik, mencari mitra yang cocok. Ya.
Tapi nasihat saya adalah jangan terlalu over ekspektasi dengan suatu pondok apapun itu. Karena tetap di dalam pondok, ya, itu isinya manusia-manusia yang tidak maksum. Juga akan berinteraksi dengan kawan-kawan yang tidak semua kawan-kawannya itu baik meskipun di pondok. Karena bisa jadi ada pula loh orang tua yang membuang dalam tanda kutip anaknya di pondok, ya, atau dititipkan di pondok, ya. Sementara anaknya itu nggak kepengen di pondok, dipaksa, akhirnya dia bukannya malah belajar, alih-alih dia menuntut ilmu, tapi malah dia menjadi biang kerok di dalam pondok. Bikin masalah, bisa mempengaruhi teman-temannya. Ya jadi, sekali lagi ini mindset atau paradigma kita ketika mencari sekolahan, memang kita perlu untuk menyeleksi. Lihat kurikulumnya, lihat orang-orang di belakangnya, lihat siapa pembinanya. Itu perlu, penting. Kita perhatikan. Tapi jangan terlalu over ekspektasi. Jangan terlalu kita seakan-akan, wah ini sekolah impian, yang dikatakan seperti itu ya. Ya. Hatta Jami'ah Islamiyah Madinah, Anda mengharapkan masuk ke Universitas Islam Madinah. Ya, itu juga nggak ada jaminan di Universitas Islam Madinah, ya semuanya orang-orang yang belajar situ otomatis akan menjadi baik. Nggak ada jaminan. Ya, itu adalah semuanya sebenarnya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kita di dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak kita sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya antum pengen menyekolahkan anak di suatu lembaga yang antum kepengen karena ngelihat baik, kemudian ternyata qadarullah tidak bisa, maka itu bukan satu-satunya sarana untuk bisa menjadi mitra kita di dalam mendidik anak kita. Insya Allah masih banyak sarana-sarana yang lainnya. Dan bisa jadi ini adalah ketentuan Allah. Kita punya keinginan. Ya, keinginan kita adalah kita ingin menyekolahkan anak kita di suatu lembaga A misalnya. Kemudian kita sudah berusaha ternyata tidak masuk. Nah, ketika anak kita tidak masuk, itu sudah menjadi takdir Allah, keputusan Allah. Ketahuilah keputusan Allah, kita harus berhusnudzon dengan Allah. Keputusan Allah itu adalah jauh lebih baik daripada keinginan kita. Daripada angan-angan kita. Karena itu makanya ya kita arahkan mungkin ke yang lainnya, ya, atau bisa jadi ini juga menjadi sarana ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita agar kita mungkin bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak kita semakin memperkuat attachment dan bonding kita dengan anak kita dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tetap terus kita berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan qadarullah Ustaz, karena waktu sudah pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, maka kajian harus kita akhiri Ustaz karena kita masih ada kajian lainnya. Izin ya Ustaz. Baik Ustaz. Wafik barakallahu Ustaz. Baik, kami juga mohon maaf kepada seluruh pemirsa Asia TV yang saat ini mungkin masih banyak pertanyaan yang masuk karena di tangan kami ini masih ada 1, 2, dan beberapa pertanyaan lainnya, dan tadi juga sudah ada penelpon yang masuk, tapi kami mohon maaf tidak bisa kami sambungkan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu. Dan bagi Anda semua pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, banyak sekali hal yang sudah diberikan oleh Ustadz tadi, namun untuk Anda yang ingin memurojaah silakan untuk menyaksikan di YouTube kita di playlist untuk menyaksikan pertemuan kita pada kali ini, karena di usia 10 tahun ini seperti yang disampaikan Ustaz tadi adalah usia yang spesial karena secara khusus disebut oleh Nabi dalam hadis mengenai sholat, dan kita butuh sekali di usia yang sekarang ini untuk selalu membersamai anak kita, karena di usia ini anak sangat banyak butuh informasi, dan juga di usia ini anak harusnya sudah paham tentang konsepsi diri hidup, sudah paham konsepsi diri hidup mereka. Dan kita juga harus bersikap hikmah kepada anak kita. Dan di usia ini juga anak sudah mulai berkomunal atau berkelompok, dan juga perkembangan kognitif anak di usia 10 tahun ini pemahamannya juga sudah maksimal. Dan untuk memurojaah itu semua, Anda silakan masuk ke YouTube-nya Asia TV, masuk ke playlist, silakan dilihat di serial kajian parenting. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ustadz Abu Salma Hafizullah Ta'ala bermanfaat untuk kita semua, dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.